selesai dan ayah dibebaskan dari penjara dan bisa bergabung lagi bersama kami. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon, aku sangat sayang kepada ayah. Aku sangat sayang kepada semuanya. Ayah pasti kangen kepada ibu, juga aku. Ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong. Ya Allah, ini kan mau lebaran. Masa ayah nggak bisa berkumpul dengan kita ya Allah. Tolong kami ya Allah. Allah kan baik. Ya Allah, dengarkanlah doa anak-anakku ya Allah. Aku pun akan menjalankan apa yang telah Engkau gariskan ya Allah. Asal Engkau lindungi aku dan keluargaku. Satukanlah kami dalam kebahagiaan-Mu ya Allah. Sekarang kalian tidur ya. Ya Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alia. Ini Marni. Oh, Mbak Marni, saya pikir siapa? Maaf ya Mbak kalau saya mengganggu. Enggak ganggu. Ada apa Mbak Marni? Mbak Marni sudah pikirkan tawaran saya? Insya Allah. Saya mau menjawabnya sekarang, Mbak. Saya akan mengambil untuk pemotretan iklan itu, Mbak. Tapi Mbak tolong bimbing saya ya, soalnya saya belum pernah kalau di foto-foto. Iya, pasti saya akan membimbing Mbak Marni. Nanti kan juga ada pengarah gaya, ada fotografernya, ada saya yang mendampingi Mbak Marni. Mbak Marni nggak usah khawatir. Besok bisa datang kan ke studio? Insya Allah bisa, Mbak. Catat ya alamatnya. Oh, iya, saya catat. Sebentar ya, Mbak. Jalan Mampang nomor 96. Saya tunggu besok ya Mbak Marni. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih. Pak, saya mau bertemu suami saya. Siapa nama suami ibu? Robi, Pak. Baru semalam ditangkap. Robi. Oh iya. Silakan. Makasih ya, Pak. Rob, apa yang terjadi, Rob? Kenapa kamu sampai di sini? Saya kan udah bilang di telepon. Saya dijebak. Iya, tapi dijebak sama siapa? Mama. Kamu kan tahu, saya udah laporin Mama ke polisi atas dasar percobaan pembunuhan terhadap Baim. Mama pasti dendam. Dan Mama mencoba untuk menjebak saya. Supaya saya bisa bungkam. Mama memang kejam. Tapi bagaimana mungkin, Rob, mereka menaruh racun di dalam makanan itu? Sedangkan saya sendiri yang membuat makanan itu, Rob. Dan saya yang membawa. Bagaimana mungkin racun itu bisa masuk, Rob? Bagaimana? Pasti ada orang lain yang menaruh racun pada makanan itu. Ya, ada yang menaruhnya waktu kita pulang. Pak Diki pasti lengah. Karena makanan itu kan kita tinggal di meja. Tapi, Rob, waktu itu kan penjagaan sangat ketat. Tania, mereka itu pintar. Mereka punya 1000 cara. Bahkan mereka bisa menyewa suster. Saya sangat mengenal Mama dan Dino. Pokoknya sekarang kamu harus temui Karina dan Pak Diki. Bilang ke mereka bahwa ada yang menaruh racun pada makanan itu. Mereka harus waspada. Tapi, Rob, kalau mereka nggak percaya gimana? Mereka akan percaya. Kalau enggak, kamu akan
akan dipenjara, Rob. Dan saya juga akan dipenjara. Dan kita akan meninggalkan anak kita sendirian, Rob. Enggak, Tania. Enggak akan berakhir seperti itu. Enggak. Karena kita orang baik. Mereka tahu kalau kita baik. Makanya kamu harus yakin. Kamu harus yakin. Kamu harus yakin ngomong ke Karina dan Pak Diki. Mereka pasti akan bisa menilai kamu, Tania. Pak Baim? Pak Baim? Bangun, Pak. Mana? Sudah beberapa hari Anda di rumah sakit. Syukur Alhamdulillah Anda sudah sadar. Sudah beberapa hari Bapak tidak sadarkan diri. Sebentar ya, Pak. Saya panggilkan dokter. Anda tunggu. Saya berani sumpah. Sumpah demi Allah, Pak. Bukan saya dan Robi yang menaruh racun di makanan itu. Bohong kamu, bohong. Lalu kenapa setelah saya makan makanan itu, saya jadi keracunan? Dan menurut dokter, racun itu sangat berbahaya. Dan itu dimasukkan ke dalam makanan saya. Kalian memang... Kalian mau membunuh anak saya, Karina. Kamu dan Robi sama-sama tidak jujur. Sama-sama mengincar harta itu. Ya kan? Sumpah, Pak. Saya tahu Robi. Robi tidak mungkin melakukan hal itu, Pak. Kamu ini. Lalu siapa yang menaruh barang itu? Siapa? Kamu pikir ada orang gila yang menaruh barang itu? Hah? Hantu atau setan barangkali? Tania. Asal kamu tahu ya, semua orang yang ada di sekeliling kami, semua sudah diperiksa oleh polisi, sudah dicek. Bahkan pengunjung yang masuk rumah sakit ini pun sudah diperiksa apakah dia membawa racun ataupun senjata. Ternyata cuma kalian yang membawa makanan itu. Cuma kamu yang membawa racun. Tania, sampaikan sama Robi. Kalau ketemu saya jangan pura-pura baik. Karena saya tidak akan maafkan dia. Sumpah, Pak. Saya tidak mungkin meracuni Karina dan keluarga Bapak. Saya berani sumpah demi anak saya, Pak. Sekarang cepat kamu pergi, atau saya lapor sama polisi bahwa kamu adalah istrinya Robi yang melindunginya. Ayo pergi! Pergi cepat! Dasar. Kelihatannya dia bersungguh-sungguh. Dia berani bersumpah demi anaknya, Pak. Ya, Mama ini. Sekarang ini banyak orang bersumpah mengatasnamakan apa saja. Bahkan ada orang berani sumpah pocong, Ma, walaupun dia nyata-nyata udah salah. Mereka benar-benar tidak takut mati. Yang penting, mereka membela diri. Mereka membela diri mati-matian. Pokoknya, saya tidak mau lagi terbuai dengan kata-kata mereka. Tidak. Nah, mulai saat ini, kita harus hati-hati dengan orang yang namanya Robi, Tania, dan dedengkot-dedengkotnya Wika. Ma, saya tidak mau mati konyol seperti apa yang terjadi terhadap Aryo dan Baim. Mama ini gimana sih? Aryo sama Baim kan belum mati. Iya, tapi sebentar lagi. Sampai sekarang, mereka belum sadarkan diri. Apalagi sembuh. Saya yakin kalau Karina sempat makan kolak yang Papa makan, pasti sekarang dia sudah mati, Ma. Sudah mati. Untung Papa yang makan. Dan untung lagi, Papa cuma makan sedikit. Kalau sampai Papa mati, Mama mau jadi janda.
mulai sekarang kayaknya kita harus memisahkan Aryo dengan Karina. Iya, kita harus pisahkan mereka. Saya nggak mau anak kita dibayang-bayangi kematian. Saya nggak mau hidup dengan ketakutan, Bang. Nggak mau. Saya tidak mau anak kita ada hubungan dengan keluarga Wika. Malah kita bisa menderita. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk membela suamiku? Aku gak terima suamiku dituduh meracuni makanan Karina. Aku gak terima. Aku harus bisa membelanya. Aku harus buktikan bahwa aku dan Robi tidak bersalah. Aku harus bisa buktikan itu. Ya Allah, anak bahlul. Alhamdulillah ente udah sembuh ya. Jadi kan aneh bayar rumah sakitnya kagak mahal-mahal. Sedep deh ngeliat ente sembuh. Aduh, masih lemes, Po. Namanya juga orang sakit ya masih lemes dong. Makanya ente makan yang banyak biar jadi Superman Arab, ya. Suster, Al-Afu ya, minta tolong aneh. Mana sini aneh yang suapin. Boleh, silakan. Iya, makasih. Kalau gitu saya tinggal dulu, Bu ya. Pak Bain, nanti kondisinya akan saya cek lagi. Sekarang makan yang banyak dan istirahat yang cukup. Makasih. Ya, Pak Bain. Oke, Bu. Iya. Makasih ya, Dok ya. Pak Baim. Iya, ini apaan sih pakai megang-megang suster nih bikin saya bikin malu tau nggak? Suster digodain. Nggak nafsu makan. Masih sakit nih. Masih sakit. Iya sabar, dia di depan suster kagak sakit, depan aneh aja sakit. Ente tahu gak? Sejak ente sakit ditusuk sama orang, si Engkong masa jadi sayang banget sama ente. Masa tiba-tiba si Engkong mau ngasih warisannya sama ente? Makanya mendingan ente ditusuk aja lagi. Barangkali si Engkong ngasih warisannya lebih banyak lagi ya. Alafu, minta maaf, ini bercanda. Aneh mau nanya, yang nusuk Anda udah ketangkep belum? Belum sih, tapi polisi masih nyari terus tuh orang. Im, aneh mau nanya sama ente. Sebelum ente ditusuk, ente zaat dulu gak? Berantem dulu gak sama tuh orang? Enggak. Kagak berantem, tiba-tiba ditusuk. Kalau tuh orang Harman demen sama ente, masa dia nusuk? Kagak mungkin. Masa kata Bang Hamid, itu siapa? Ibu tirinya si Aryo yang nyuruh orang untuk nusuk ente. Tapi kalau emang bener ibu tirinya Aryo, kok belum ditangkap sama polisi? Udah deh, ente kagak usah mikirin ya. Ada aneh Aryo gimana? Mau Si Aryo ya masih begitu aja, dia belum sadar-sadar. Kesian si Karina. Terus si Arman juga ditangkap sama polisi. Tangkap polisi? Katanya sih si Arman ngebunuh orang. Bener apa kagak? Aneh kagak tahu deh. Si Marni sekarang tinggal di rumah kontrakannya Bunda. Kenapa? Si Marni kan diusir sama mertuanya tuh yang haram jada yang jahat itu. Sekarang tinggal di rumah kontrakannya Bunda. Kesian si Marni. Diusir sama mertuanya? Iya. Emang mertuanya nggak punya otak tuh? Ntar kalau ketemu gue udah baik, gue unyeng-unyeng palanya. Marni baik kayak begitu disiksa terus. Lagi pakai marah-marah sih. Makanya ente cepet sembuh ya. Jadi ente bisa jagain teman-teman ente semua. Terus ente kan bisa ngajiin si Aryo, bisa ngeluarin si Arman dari penjara. Si Karina juga kesian deh, Im. Nangis terus. Aneh masuk rumah sakit. Aryo masuk rumah sakit. Arman masuk penjara. Gak ada yang bener semua. Nangis lagi, Ane mau panggilin
suster, biar sembuh lagi. Mau suster dipanggilin? Emang genit kegatelan sama engkongnya ya. Pelan, kalau ngomong sakit jahitannya. Kagak bisa, orang Arab kalau ngomong kenceng-kenceng. Itu juga kenceng kalau ngomong. Ini udah tutupin deh, kuat kagak kuat dadanya. Kok suster aja baik tadi pijitin. Bang Hamid aja kagak pernah aneh pijitin, ngintip aneh pijitin. Tapi bagi gue warisannya dari singkong ya. Cheers. Tapi rencana kita belum sukses semuanya, Sam. Karena kita belum berhasil membunuh Karina sama seperti Aryo dan Baim. Jadi tugas kita masih banyak. Tapi kita memang gak ingin membunuh Karina kan? Kita cuma, ya, ngasih dia pelajaran sedikit lah, Ya, paling tidak kita sudah membuat Pak Diki sekarat, ya kan? Itu lumayan. Yang penting rencana kita harus tetap kita laksanakan. Iya, halo. Oke. Ya. Ada apa, Dino? Anak buah saya bilang di depan ada seorang perempuan datang ke sini namanya Tania. Pelayan itu. Dia pasti datang ke sini mau membicarakan tentang suaminya. Dia pikir dengan kedatangan dia saya akan membela suaminya. No way. Karena semenjak Robi membangkang dengan saya tidak pernah menganggap dia menjadi anak saya lagi. Kalau begitu, saya harus bersembunyi di mana? Kalian sembunyi terserah dimanapun kalian suka. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi pesta kita. Oke. Ngapain kamu datang ke sini? Oh, kamu sudah dicampakkan sama anak saya ya? Anda jangan berpura-pura. Saya kesini hanya ingin memperingatkan bahwa yang ada jebak itu anak Anda sendiri, darah daging Anda. Dan jika terjadi sesuatu hal dengan Robi, saya akan sangat yakin tidak akan ada yang membantu Anda di akhirat nanti. Karena semua orang telah membenci Anda. Kamu pikir siapa kamu? Berani-beraninya bicara begitu sama saya. Tania, kamu ini hanya seorang pelayan yang dinikahi oleh anak saya. Kamu hanya memanfaatkan dia supaya menikmati kehidupan mewah ini kan? Iya kan? Sekarang juga saya minta kamu keluar dari rumah saya. Keluar! Tidak. Saya kesini hanya ingin memperingatkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan kesalahan besar. Kesalahan yang sangat fatal. Anda bisa saja memenjarakan Robi atau memfitnah kami. Tapi satu hal yang harus Anda ingat. Kebenaran di atas segala-galanya. Dan kebenaran pada akhirnya akan menang. Saya tahu Anda yang menjebak Robi. Dan saya sangat yakin Anda tidak akan melepaskan kami. Tapi satu hal yang harus Anda ingat. Kebenaran pada akhirnya akan menang. Dan kalian akan hancur. Hei, kalau mau sajak jangan di sini. Di panggung sana. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya karena saya tidak menyewa seorang penyajak di sini. Pergi kamu! Pergi! Bu Wika! Bu! Ada apa, Rosa? Anu Bu, Non Dewi, Bu. Saya tidak mau dengar tentang dia. Sekarang kamu masuk ke dalam. Tapi Bu... Masuk! Ada apa dengan Dewi? Bukan urusan kamu. Dewi pasti di sini kan? Iya kan? Saya bilang itu bukan urusan kamu. Budak ya kamu. Sekarang juga kamu pergi. Saya tahu Dewi pasti di sini. Pak Satpam! Saya akan lapor polisi. Mama sudah nyekap Dewi, saya akan lapor polisi. Bawa wanita ini pergi. Dan kalau sampai dia datang lagi ke sini, jangan suruh dia masuk. Pergi kamu.
Saya tahu Dewi di sini. Saya akan lapor polisi bahwa Mama telah menyekap Dewi. Itu bukan urusan kamu. Bawa dia keluar, Mas Atep. Keluar, pergi kamu. Benar-benar. Kenapa sih kamu harus teriak-teriak manggil Dewi? Hah? Kamu tahu nggak, kalau sampai orang itu tahu Dewi ada di sini, bukan cuma saya yang bahaya, bukan cuma saya yang akan ditangkap polisi, tapi kamu juga ditangkap polisi. Ngerti kamu? Maaf, Bu. Maaf. Saya panik, Panik. Emangnya kenapa sih, Dewi? Ibu lihat sendiri aja di gudang, Bu. Dewi, bangun, Dewi. Saya sudah bangunkan dia berkali-kali, Bu. Tapi Non Dewi nggak bangun-bangun. Saya takut ada apa-apa sama Non Dewi. Dewi, bangun, Dewi. Dewi, bangun. Mama tahu kamu cuma pura-pura kan, supaya Mama panik dan lengah dan kamu bisa kabur dari Mama. Iya kan? Dewi, bangun. Sepertinya dia pingsan, Bu. Beberapa hari ini Non Dewi kan nggak makan. Dia nggak mau makan. Ibu bawa Non Dewi ke rumah sakit aja. Kasihan, dia kan anak Ibu. Ibu jangan siksa dia, Bu. Cerewet kamu, diam kamu. Sekarang kamu cepat panggil Dino sama Sam. Cepat! Iya, Bu. Dewi, bangun, Dewi. Mama tahu kamu cuma pura-pura kan, supaya kamu bisa kabur. Jangan kamu pikir Mama masih sayang sama kamu, ha? Mama ini kawin sama papa kamu hanya terpaksa, hanya karena uang. Tapi kalau sampai uang itu tidak ada di tangan Mama, Mama tidak akan segan-segan mencekik kamu. Mama akan membenci kamu. Dewi, bangun. Dewi. Karena uang papa kamu itu tidak berguna lagi sama Mama. Dia tidak mencukupi untuk Mama. Dewi. Kenapa dia? Sepertinya Dewi pingsan. Kita harus cepat-cepat cari dokter, tapi yang harus bisa dibawa ke sini. Kalian gak usah khawatir. Saya punya banyak kenalan dokter. Nanti saya telepon. Oke? Mbak Ririn, kenalkan, ini namanya Mbak Marni. Baik. Mbak Ririn. Mbak Marni nanti tes makeup dulu, habis itu pemotretan. Tuh kalau misalnya cocok, kita mulai pemotretan besok ya. Maaf Mbak, saya memang belum berpengalaman di sini. Tapi kalau boleh usul, makeupnya saya jangan tebal-tebal ya. Karena saya belum pernah makeup tebal. Iya, Mbak Marni nggak usah khawatir. Juru makeup saya tahu kok. Lagian ini temanya kan buat wanita muslimah, jadi makeupnya juga nggak boleh tebal-tebal ya. Yuk, Rin makeupin sekarang. Mari, Mbak Marni, silakan duduk. Yuk, Mbak Marni. Silakan duduk. Mulai aja, Mbak Rin ya. Mbak Alia, saya terima kasih banyak sekali. Alhamdulillah, saya nggak nyangka banyak sekali. Insya Allah akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya ya Mbak. Iya, saya juga terima kasih sama Mbak Marni. Mudah-mudahan iklannya berhasil ya. Jadi kan Mbak Marni dapat tambahan lagi. Lagi terima kasih banyak ya Mbak. Kalau begitu saya permisi. Iya Mbak Marni, hati-hati Mbak Marni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya anak ini dirawat saja di rumah sakit agar mendapatkan infus. Anak ibu mengalami dehidrasi dan kekurangan makan. Apa sebaiknya bisa dirawat di rumah saja, dokter? Karena kondisi saya sendiri juga kurang enak. Iya, Dok. Kalau bisa di sini aja. Iya, tapi saya tidak bisa mengawasi selama 24 jam. Anda juga harus jeli. Akibatnya bisa fatal kalau tidak ditangani secara serius. Jadi bagaimana? Lama-lama anak itu bisa mati karena dia sangat membenci saya. Katanya kamu tega membiarkan dia mati.
Gimana sih? Hei, saya ini cuma main-main, Dino. Biar bagaimanapun juga Dewi itu anak saya, darah daging saya. Jadi kalian harus memikirkan bagaimana caranya supaya dia memihak sama kita. Kayaknya susah. Dewi itu kan selalu berpihak sama Aryo. Itu jadi tugas kalian berdua bagaimana caranya. Saya tahu gimana caranya. Saya akan membuat Dewi menjadi gila. Ya, gila. Agar dia tidak bisa berpikir untuk mengadukan kita. Loh, sekarang? Iya, Pak. Tapi hati-hati ya, Mbak. Manjat tembok di belakang rumah itu. Soalnya tinggi. Lawang saya aja tidak bisa kalau suruh manjat ke sono. Doain aja, Pak. Saya yakin kalau saya nekat, saya pasti bisa. Belum? Bapak tunggu di bawah aja ya. Pegangin tangga saya aja, ya. Mari, Pak. Ayo. Siap, Bu. Kamu jaga di sini dan harus waspada liatin Dewi. Dan kalau sampai dia siuman, cepat-cepat kasih tahu saya. Siap. Siap, Pak. Siap melaksanain tugas. Walaupun pingsan, Non Dewi cantik juga. Tetap berisik. Langut bebasan tanpa tepi nana tasing me Dewi mana? Dewi. Dewi kenapa? Dia. Rosa! Sembunyi. Tapi Rosa, suara siapa tadi? Itu Bu, Bu. Anu kamu. Tadi saya dengar ada suara orang berbicara, bukan suara nyanyi kamu. Suara siapa? Tadi saya mencoba mengajak Non Dewi bicara biar Non Dewi cepat sadar, tapi nyatanya Non Dewi nggak sadar-sadar. Tuh, masih pingsan. Awas ya, kalau kamu berani-berani ngebohongin saya, nasib kamu akan sama seperti Dewi.
Kamu pasti Tania kan? Tania, buka pintunya. Kalau tidak, saya akan dobrak dan akan saya boyong kamu. Tania! Berani-beraninya kamu masuk rumah saya. Penjaga! Penjaga! Ada apa, Bu? Penjaga, cepat kamu kejar pelayan itu. Pelayan yang mana, Bu? Dasar! Pelayan yang barusan aja keluar dari sini, cepetan! Rasa! Jangan pegang-pegang saya, kamu. Kamu sudah berani-beraninya ngebohongin saya. Sungguh kau majikan yang kejam. Sungguh kamu sudah berani-beraninya. Kita ambil motor, kejar! Ayo! Saya sendiri juga nggak tahu bagaimana caranya dia masuk. Saya udah tanya si Rosa malah nggak tahu lagi. Kacau ini semua jadi kacau. Dino, pokoknya sekarang kita harus menyembunyikan Dewi. Karena kalau tidak si pelayan itu pasti akan menelpon polisi dan membawa Dewi dari sini. Kita mau bawa dia kemana? Hah? Ya kemana kek? Pokoknya kita selamat. Jangan. Itu akan semakin mencurigakan. Kan saya sudah bilang kalau saya sudah punya cara sendiri. Dan saya akan pakai cara itu. Bagaimana caranya? Yang terpenting, kamu amankan si Roso. Jangan sampai dia berani buka mulut. Oke? Oke. Bagus, kamu tidak saya bunuh sekarang. Kalau sampai kamu melakukan kesalahan lagi, saya tidak akan segan-segan membunuh kamu tanpa ampun. Nanti kamu. Ya Tuhan, lindungilah aku ya Tuhan. Lindungilah aku. Aku harus bicara sama Robi. Aku harus bicara sama dia. Ya Tuhan. Benar-benar sudah mentok nih, Sam. Benar-benar mentok. Dan saya nggak tahu bagaimana lagi nanti masa depan Karina. Menurut saya, apa yang Om pikirin itu sudah benar. Menyuruh Karina untuk meninggalkan Aryo demi masa depannya. Karena saya pikir, Om, resikonya terlalu besar kalau Karina masih tetap jadi istrinya Aryo. Karena bahaya selalu mengincar Karina, Om. Maaf, Om. Saya cuma mengomentari, bukan mempengaruhi. Saya tahu. Om pasti juga tahu kan? Kalau sampai saat ini, saya masih sangat mencintai Karina. Walaupun saya sadar, kalau Om pasti nggak mau menerima saya lagi. Tapi Om, saya rela kehilangan apapun, asal bukan kehilangan Karina. Saya rela menyerahkan semua harta saya untuk Karina, Om. Maaf, Om.
Saya cuma punya 10 miliar untuk meminang Karina. Sam, kamu jangan main-main ya. Jangan main-main. Saya tidak menjual anak saya. Saya tahu, Om. Memang kekayaan saya nggak sebanding sama Aryo. Saya cuma punya 10 miliar. Tapi saya ikhlas, Om. Dan Om nggak perlu khawatir lagi dengan keselamatan Karina. Misi, Om. Sam. Kamu sudah sadar, Bu? Baguslah. Akhirnya kamu siuman. Roso, cepet Iya, suapin Bu. dia. Ayo Non, makan Non. Biar Non cepet sehat. Enak loh ini lauknya. Makan ya Non. Tuh, enak kan? Makan ya Non. Nih, lauknya enak banget. Makan Non, biar cepet sehat. Enggak mau. Dewi, jangan macem-macem kamu. Ayo makan. Suapin lagi dong, Sok. Makan Non, biar cepet sembuh. Saya suapin nih, ya. Makan ya Non ya. Kamu harus makan, Wi. Kamu tahu nggak, kemarin itu kamu hampir mati. Lebih baik saya mati. Jangan konyol kamu. Roso, suapin lagi dong. Ini uang untuk ayah kalian, supaya ayah kalian bisa keluar dari sana. Ya Allah, terima kasih banyak atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun kebahagiaan ini belum lengkap. Karena suami hamba tidak berada di tengah-tengah kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Izinkanlah, ya Allah, agar suami hamba dimudahkan jalannya, ya Allah. Diberikan kesempatan olehmu, ya Allah. Diselesaikan urusannya, ya Allah. Agar kami bisa berkumpul lagi. Kami bisa bersama lagi di sini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Tunjukkanlah jalan untuk kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan untuk kami, terutama untuk suamiku, ya Allah. Agar Bang Arman bisa di sini lagi, di tengah-tengah kami, ya Allah. Agar kami bisa berkumpul. Amin.